dia akan bikin seakan-akan melanggar HAM itu nggak ada masalah, yang lalu-lalu aja, presidennya aja bisa kok dimaafkan dalam tanda kutip sehingga dia menjadi presiden. Nah jadinya akan ada pola pikir baru bahwa nggak apa-apa deh. Mungkin saja 8% itu terjadi. Apa yang dilakukan? Ya pangkas aja semua hutan di Indonesia. Bikin semua proyek PSN, melakukan transaksi, ada jual beli, ada investasi masuk, bahkan hutang aja triliunan rupiah lewat makan bergizi gratis program sebarkan ke masyarakat, ya bisa jadi ekonomi mungkin sampai 8%. Saya pikir ini akan jadi pembelajaran paling penting ya, bahwa demokrasi itu akan kuat kalau masyarakat sipilnya kuat. Tapi kalau masyarakat sipilnya udah takut, itu akan demokrasi kita akan runtuh gitu. Hari ini Indonesia baru saja memasuki era baru. Setelah berbagai drama politik dan pemilihan yang panas, akhirnya Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Tapi apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi masa depan di bawah kepemimpinannya? Banyak yang menganggap Prabowo membawa harapan besar untuk memperbaiki ekonomi, membangun kembali sistem hukum, dan menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia. Namun, tidak sedikit juga yang khawatir tentang masa depan demokrasi dan kemunduran di lingkungan kita. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah janji-janji besar Prabowo bisa benar-benar diwujudkan, terutama soal pertumbuhan ekonomi hingga 8%? Apakah target ambisius ini akan berpengaruh pada kesejahteraan kita, atau justru membuka pintu yang lebih lebar bagi kerusakan lingkungan? Kita tahu, industri ekstraktif seperti tambang dan food estate yang sudah didukung Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, mulai dari deforestasi hingga konflik dengan masyarakat adat. Di sisi lain, Prabowo juga dikenal dengan rekam jejaknya yang kontroversial, khususnya dalam isu hak asasi manusia. Isu penculikan aktivis pro-demokrasi pada akhir tahun 1990-an masih membayangi karir politiknya hingga sekarang. Pertanyaannya, apakah pemerintahannya mampu menjawab tantangan-tantangan HAM yang belum terselesaikan, atau justru malah melahirkan risiko baru bagi kebebasan sipil dan demokrasi di negeri ini? Di episode kali ini, kita akan membedah lebih dalam apa saja tantangan besar yang dihadapi Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia dan lingkungan. Apakah Prabowo akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, atau justru malah membuka pintu bagi krisis multidimensi yang lebih dalam? Nah, berhubung dengan pergantian rezim ini, episode kali ini kita akan membedahnya lebih dalam dari semua aspek, nggak cuma dari hukum aja atau lingkungan aja atau ekonomi, tapi semuanya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah Prabowo akan membawa Indonesia menuju masa depan yang baik, atau justru membuka pintu bagi krisis multidimensi yang lebih dalam? Karena ini potensi krisis multidimensinya besar. Narasumbernya juga beragam. Ada Mas Media Wahyudi Askar dari Selios. Selamat siang Mas, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Terima kasih sudah datang Mbak. Terima kasih. Dan juga dari Greenpeace ada Bang Rio Rompas. Selamat siang Mas, terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah, ini aku langsung pertanyaan pertama aja nih. Mengingat track record Prabowo di bidang HAM yang agak red flag ya kalau kata anak sekarang. Ini apakah akan jadi tantangan nih Mbak Bivitri untuk memperbaiki citra di pemerintahannya nanti? Ya, pasti ini akan jadi tantangan besar. Karena kalau soalnya adalah hak asasi manusia, pasti kalau saya tuh sekarang tuh suka mengibaratkannya, kalau di kartun-kartun tuh tahanan pasti pakai bandul besi biar kakinya nggak bisa kabur gitu kan, biar susah bergerak. Nah, saya membayangkan rekam jejak HAM-nya Prabowo sebenarnya itu seperti sesuatu yang mengikat kaki dia nggak akan bisa berbuat banyak gitu. Dan HAM ini kan tentu saja ada soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi yang lebih penting kita lihat kalau kita mau bicara prediksi, bukan hanya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi keberulangannya. Jadi saya melihat sekali saja pelanggaran HAM berat masa lalu itu nggak diselesaikan, yang jadi masalah tuh keberulangannya, sehingga akan terjadi terus. Kita lihat saja misalnya pas masa pemerintahan Jokowi, kemudian ada peristiwa Kanjuruhan, ada peristiwa orang-orang di Pulau Rempang dan di banyak proyek strategis nasional lainnya digusurnya
tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Nah, jadi saya membayangkan ke depannya potensi itu akan sangat besar. Dia akan bikin seakan-akan melanggar HAM itu nggak ada masalah, yang lalu-lalu aja, presidennya aja bisa kok dimaafkan dalam tanda kutip sehingga dia menjadi presiden. Nah, jadinya akan ada pola pikir baru bahwa nggak apa-apa deh, mau gusur kek, mau apa, melanggar HAM nggak ada urusan. Orang bos kita aja lewat-lewat aja kok, walaupun punya rekam jejak seperti itu. Berarti ini ada kemungkinan akan terjadi lagi, terutama untuk mencapai target-target di pemerintahannya nanti dong berarti. Iya, jadi kan dugaan udah kelihatan ya, jadi bisa diduga sih polanya masih developmentalism, pembangunanisme gitu. Jadi mengedepankannya pembangunan. Apa tuh food estate lah, belum lagi tadi ya proyek-proyek strategis nasional nambah terus. Nah, jadi padahal seperti kita juga belajar dari zaman Soeharto kan juga sebenarnya developmentalism kan. Dan cara untuk melakukan proyek-proyek yang besar-besar itu dan statistik yang luar biasa gila, ambisius begitu, itu cost-nya atau yang dikorbankan adalah orang-orang yang di bawah gitu, nggak punya akses pada kekuasaan, nggak punya uang, karena mereka yang gampang digusur, gampang diambil tanahnya. Kalau konflik sama perusahaan ya pasti perusahaan yang menang, yang ini tinggal digusur aja. Kalau perlu pakai upaya-upaya yang melanggar HAM gitu. Nah itu yang saya sih menduga itu akan banyak terjadi tuh. Karena kita bisa lihat dari orang-orang di sekitar Prabowo dan orang-orang yang bikin dia menang, itu kan semua yang punya usaha. Maksudnya yang pengusaha gitu ya, oligarki kita menyebutnya. Pasti ini semua nanti harus dibayar atau dibalas budinya. Dan saya duga itu akan banyak sekali proyek-proyek baru. Dan yang paling cara termudah untuk melaksanakan proyek-proyek besar adalah dengan melupakan hak-hak. Ambil aja, sikat aja gitu. Nah ini yang saya khawatir sekali akan terjadi. Nah ngomongin soal proyek dan targetnya Prabowo, ini ada satu target yang ada yang bilang ngadi-ngadi, ada yang bilang visioner, yaitu target pertumbuhan ekonomi 8%. Ini tuh ambisius banget kan? Kalau pengen tahu dari Mas Media, gimana sih sebenarnya dampak kebijakan ini, terutama untuk kestabilan fiskal dan juga kesejahteraan ekonomi? Karena kita lihat Jokowi stabil di 5%, tapi ketimpangannya makin besar. Belum lagi kita juga ada beban anggaran besar kayak makan bergizi gratis, IKN, terus tambah lagi ada utang jatuh tempo tahun depan 800 triliun. Nah itu kira-kira gimana nih? Apakah akan bisa tercipta kestabilan fiskal dan juga kesejahteraan ekonomi plus pertumbuhan 8%? Gimana nih Mas Widya? Ambisius ya, 8%. Tapi sebetulnya soal pertumbuhan ekonomi 8% ini banyak negara sudah meninggalkan indikator pembangunan dalam bentuk GDP, ekonomi growth. Bahkan yang mencetuskan sendiri Simon Kuznets di tahun 1930 itu sudah memperingatkan bahwa GDP itu hanya mengcapture jual beli di dalam pasar. Jadi akan sangat mungkin ketika GDP-nya tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pembangunan yang terjadi justru sebaliknya. Karena satu hal yang pasti adalah GDP itu nggak bisa mengcapture banyak indikator pembangunan lainnya yang lebih baik. GDP itu nggak mengcapture soal kejahatan, kekerasan terhadap masyarakat sipil. GDP itu nggak mengcapture soal ketidakadilan ekonomi. GDP itu nggak bisa melihat seberapa rusak institusi sebuah negara. GDP itu juga bahkan nggak bisa mengcapture soal kebahagiaan masyarakat, pendidikan yang tidak adil, termasuk juga akses terhadap fasilitas kesehatan. Jadi ini satu hal juga yang perlu dipahami oleh publik agar publik nggak begitu terbuai dengan janji-janji 8% ini. Karena yang pasti adalah kalau indikatornya salah, kalau yang kita kejar ada 8% tadi, maka ketika indikatornya salah, kita akan melakukan hal yang salah. Jadi seperti yang Mbak Fiduk sampaikan tadi, mungkin saja 8% itu terjadi. Apa yang dilakukan? Ya pangkas saja semua hutan di Indonesia. Bikin semua proyek PSN, melakukan transaksi, ada jual beli, ada investasi masuk, bahkan hutang aja triliunan rupiah lewat makan bergizi gratis program sebarkan ke masyarakat, ya bisa jadi ekonomi mungkin sampai 8%. Tetapi itu nggak menjelaskan bahwa itu kita mengarah pada ekonomi yang rusak.
Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Jadi ekonominya mungkin tumbuh 8%, tetapi itu dilakukan lewat cara-cara yang tidak berkelanjutan. Jadi yang mendapatkan dampak negatifnya ya anak kita, cucu kita, yang nanti mungkin di tahun 2045 mereka terbebani hutang, hutan juga sudah tidak ada, dan itu terjadi karena memang ya udah 8%. Makanya tadi soal proyek ini saya juga kekhawatiran yang sama Mbak, karena kayak Papua sekarang garda terakhir hutan Indonesia itu mau dipangkas luar biasa lewat proyek food estate, dan itu melibatkan oligarki, orang-orang yang selama ini berada di lingkaran pemerintah dan sekarang juga terpilih kembali menjadi menteri. Jadi ya kita harus sebetulnya mengarah pada indikator pembangunan yang benar ya. Tapi ya itu balik lagi soal cara yang dipilih oleh pemerintah. Ini pertumbuhan 8% ini juga kan bukannya bertumpu pada industrialisasi atau mungkin ekonomi yang lebih berkelanjutan, tapi masih ke industri ekstraktif dan hilirisasi, terutama nikel. Dengan target pertumbuhan yang tinggi ini, aku pengen nanya ke Bang Rio nih. Kira-kira dampaknya ke lingkungan ini gimana sih? Tadi udah ngomongin soal HAM-nya, ngomongin kesejahteraannya juga. Ke lingkungannya gimana? Karena kita udah lihat nih, udah ada presidennya aja belum dilantik, tapi proyeknya beberapa udah ada yang jalan nih kayaknya. Udah pelaku dari awal. Iya, kalau dari sisi lingkungan pasti akan berdampak tadi ya. Tadi bahwa 8% pertumbuhan ekonomi itu dengan situasi ekonomi Indonesia yang masih berbasis pada ekstraktivisme dan berbasis lahan ya, pasti itu akan digenjot di sisi pengerukan sumber daya alamnya. Nah, sebelumnya misalnya di nikel aja gitu ya, nikel kan sebagai salah satu strategi hilirisasi yang akan sebelumnya sudah dijalankan sama Jokowi, dan ini pasti akan diteruskan, dan itu ada di dokumen juga yang 8% itu ya. Tapi fakta yang sudah terjadi saat ini misalnya ada hampir 1 juta izin ya yang ada di Indonesia nikel, dan itu berada di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan kaya akan biodiversitas ya, khususnya di Sulawesi, di Halmahera dan di Raja Ampat. Nah itu kami melihat deforestasi yang terjadi pasca nikel harganya naik 2016 sampai sekarang itu meningkat. Jadi sebelumnya Indonesia deforestasinya komoditasnya dari sawit gitu ya, tanaman industri gitu. Sekarang bergeser ke nikel, dan itu berada di pulau-pulau kecil, dan di sana ada masyarakat adat bahkan yang Hongana Mayawa gitu ya. Itu memang masyarakat yang tidak tersentuh, tapi sekarang sudah mulai dihancurkan ruang-ruang hidup mereka. Nah, nikel ini kan dia selain dia terjadi deforestasi, dia juga ada yang namanya smelter gitu. Nah, smelter itu dia juga terintegrasi dengan coal captive gitu. Jadi tetap dia menggunakan batu bara juga, lagi-lagi pengerukan juga yang akan dia lakukan. Jadi double gitu ya. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran yang sangat serius. Tapi dari sisi pemerintahan baru, saya pikir yang paling penting adalah proyek food estate sama makan siang gratis ya. Proyek food estate, Greenpeace sudah melakukan investigasi gitu ya, bahwa memang jelas sekali political exposed person, dan si Prabowo ini itu adalah salah satu aktor gitu ya, yang dimana dia bagian dari Agrinas dan orang-orang dekatnya yang ada di Agrinas yang tadinya mau main di food estate di Kalimantan Tengah, sekarang mereka berpindah ke Papua. Nah, lagi-lagi kan dari situ siapa yang akan mendapatkan untung dari food estate ini? Yang tadinya mereka udah bilang gagal tuh, tapi buka lagi di Papua. Nah, di Papua ini juga menarik karena memang ternyata itu ada konflik kepentingan ya antara Jokowi yang tadinya mau bikin proyek tebu ya, di sisi sebelahnya itu proyek Prabowo, dan itu akan membuka 2 juta hektar. Nah, satu lagi proyek makan siang gratisnya dia akan membutuhkan sekitar berapa ton daging dan susu gitu, dan itu akan mengekspor. Tapi dia juga akan membuka lahan untuk peternakan di Indonesia sekitar 2 juta. Itu juga akan menambah potensi emisi ya, yang selama ini misalnya dari deforestasi itu CO2, tapi dari sisi
peternakan ini itu akan ada gas metan juga yang sekarang itu menjadi sangat penting dari sisi peternakan. Jadi lagi-lagi itu akan menjadi besar ya di sisi deforestasi yang sudah meningkat. Kalau ngelihat dari proyeknya kayaknya nggak akan peduli sama lingkungan ya. Tapi menurut Bang Rio kira-kira bakal ada pedulinya walaupun sedikit aja Prabowo terhadap lingkungan. Apa dikitnya ya? Karena misalnya kemarin kan waktu kampanye gitu ya, dari 3 kandidat ya paslon kemarin kita lihat ya Prabowo paling sedikit ini soal komitmen terhadap lingkungan gitu ya. Ngomongin soal krisis iklim aja dia nggak. Nah, jadi dia masih di standar-standar yang levelnya permukaan gitu ya, untuk urusan-urusan lingkungan. Bahkan dia coba bilang salah satunya programnya adalah soal carbon trading. Dan itu kemungkinan dia akan membuat satu badan gitu ya, badan perubahan iklim dan carbon trading. Tapi carbon trading kan menurut kami itu false solution gitu ya. Dan si Hasim itu punya bisnis adiknya, itu punya bisnis. Lagi-lagi saya melihat ada konflik of interest yang sangat kuat gitu ya. Dan artinya tadi dari sisi HAM dan demokrasi udah jelas dia gitu, apalagi dari sisi lingkungan. Jadi memang melihat sedikit ya mungkin ada sedikit tapi mungkin akan tipu-tipu gitu. Greenwashing lah ya. Iya, greenwashing gitu. Dibuat jadi peduli tapi sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Ya. Oke. Ngomongin soal track record tadi sudah, track record yang lama, track record yang nggak lama-lama banget nih. Pencalonan Prabowo sebagai presiden. Sebenarnya sih wakilnya yang bermasalah ya. Pencalonannya itu ada mencederai hukum, mencederai demokrasi juga. Menurut Mbak Bibip nih, dari cara pencalonan yang seperti itu, apakah akan menggambarkan cara Prabowo memimpin 5 tahun ke depan? Banget. Jadi karena saya biasanya ngomongnya gitu, lihat rekam jejak, lihat cara dia naik gitu. Nah, cara dia naik kan bermasalah banget. Gibran ini satu hal, kita semua udah tahu lah soal itu. Tapi menurut saya bahkan cara Prabowo naiknya juga harus dilihat sebagai seorang Prabowo ya. Jangan lupa kan dia berkali-kali gagal, dia baru berhasil karena Gibran sebenarnya dengan bapaknya gitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat Prabowo itu bukan hanya sebagai satu orang sosok gitu, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk adiknya, termasuk ya keluarganya yang lain, dan juga oligarkinya gitu, yang tentu saja berperan besar sekali membuat dia menang. Kan cara dia menang kan juga misalnya dia nggak mengedepankan program, nggak ngomongin krisis iklim, nggak ngomongin banyak hal, demokrasi juga nggak banyak ngomong, tapi kan dia tetap bisa menang karena mungkin pakai konsultan komunikasi yang mahal banget, pasti sampai jogetnya populer, lagunya populer gitu. Artinya itu semua costly, pasti banyak banget dana yang dibutuhkan. Plus jangan lupa kalau ada cara-cara ilegal lainnya ya yang belum terbukti tapi rumornya banyak, sehingga cost itu semuanya, biaya-biaya itu tentu saja harus pada akhirnya dikembalikan dalam tanda kutip dalam bentuk macam-macam izin-izin, mungkin proyek strategis nasional nih buat yang belum terlalu aware kan sebenarnya satu pot yang kalau kita masukin proyek apa aja ke situ dia dapat banyak sekali kemudahan gitu. Nah, bayangkan bahwa banyak orang yang di sekitar Prabowo itu bisa masukin proyeknya masing-masing dan dia akan dapat kemudahan untuk dapat segala macam izin, untuk dapat segala macam hak atas tanah, tinggal ambil aja gitu ibaratnya ya. Bahkan bisa mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Kalau PSN tuh udah istimewa banget. Nah, jadi cara-cara seperti itu saya cukup yakin memang akan diteruskan karena sebenarnya aktor-aktornya ini sama kok. Bahkan kan sedih juga ya, ada juga salah satu capres yang bakal jadi menteri dia, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat aktor yang sama, yang mendapatkan kenyamanan juga dari pola-pola, kalau saya sering bilangnya kan autocratic legalism, yang bikin secara semuanya legal, sehingga seakan-akan benar tuh ngambil tanah segala macam, dan dengan komposisi orang-orang di sekitarnya baik di legislatif maupun di eksekutif yang sama saja sebenarnya, maka saya yakin itu akan jadi pola gitu. Jadi kayak blueprint. Oh, gini nih cara mudah nih untuk mendapatkan uang gitu dari berbagai macam sumber daya alam misalnya gitu. Mereka udah dapat patternnya. Gampang kok, orang semua juga misalnya oposisi
sudah direkrut aja jadi menteri-menteri yang sekarang 46 kementerian plus wakil menteri yang bisa sampai 3 gitu. Terus badan gizi lah, badan komunikasi segala macam. Akhirnya semua kebagian dan akhirnya nggak akan ada yang jadi penyeimbang. Nah, ini yang akan membuat pola untuk bikin kebijakan yang tanpa kontrol akan semakin kuat. Jadi ibaratnya pemerintah nanti mau melakukan apa aja, ya nggak ada lagi yang formalnya ya, di institusi formal tuh nggak ada lagi yang bisa, ini apa dampaknya, bicarakan dulu dong, dan seterusnya. Itu akan hampir nggak ada. Akhirnya masyarakat sipil yang harus teriak-teriak di luar gitu. Itu nanti kita akan ngomongin lebih dalam lagi, tapi yang tadi sempat di-mention juga soal orang-orang di sekitarnya yang sama. Berarti kan ada kemungkinan juga akan membuat undang-undang problematik yang mirip-mirip sama predecessor-nya gitu, yang sebelumnya menjabat Pak Jokowi. Itu ada undang-undang Cilaka, Minerba, IKN, terus ada undang-undang juga yang tujuannya malah melemahkan KPK. Mau mumpung di Mbak Bivitri ini, aku mau nanya, kira-kira apakah akan sama juga polanya untuk menguntungkan oligarki ini? Iya, saya yakin polanya akan sama karena ya itu tadi ya. Makanya oposisinya udah direkrut semua, bukan oposisi, calon pengkritik semuanya udah dikasih jabatan sehingga nanti nggak ada kritik gitu. Jadi udah dipersiapkan arenanya supaya nyaman sekali untuk kekuasaan. Jadi kemungkinannya sangat besar undang-undang bakal banyak yang nggak ada deliberasi yang kita bayangkan gitu. Tapi bukan hanya itu loh, perhatikan bahwa sekarang ini banyak sekali produk yang ngaco-ngaco itu di levelnya peraturan pemerintah. Karena embahnya udah dibuatin di Undang-Undang Cipta Kerja. Terus jadi misalnya tambang yang untuk ormas agama, itu kan bentuknya PP. Udah gitu ekspor pasir, itu bentuknya juga PP, peraturan pemerintah. Nah kalau peraturan pemerintah, itu bahkan lebih eksklusif lagi, benar-benar terserah pemerintah, walaupun harus ada cantolannya ya, tapi cantolannya udah dibikinin di Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Minerba, di banyak undang-undang lainnya yang dibuatnya dengan cara-cara culas waktu itu gitu. Nah, jadi saya sih menduga pola itu akan semakin banyak, terus kerannya udah dibuka lewat undang-undang yang tadi disebutkan, udah tinggal bikin aja PP-nya, Perpresnya, peraturan menterinya dan seterusnya. Jadi kemungkinannya akan sangat besar. Ini jadi blueprint untuk penguasa yang jahat gitu. Kalau Bang Rio ngelihatnya gimana Bang dengan oligarki juga yang ada di dekat Prabowo ini, apakah akan semakin dilanggengkan juga dengan naiknya Prabowo atau malah Bang Rio malah lebih hopeful, berharap tidak akan terjadi atau gimana nih Bang? Ya, tapi sebenarnya kan Prabowo gitu dia bagian dari oligarki itu sendiri karena dia memiliki tanah yang lahan yang luas dan bisnis di sektor sumber daya alamnya juga besar gitu, termasuk orang-orangnya gitu. Dan tapi saya melihat ada peluang misalnya karena transisi ini masih ada kekuatan Jokowi yang memang juga ada pendukung gitu ya. Namanya oligarki ini kadang mereka kan rakus gitu ya. Nah mudah-mudahan ada terjadi perkelahian. Yang tadi salah satunya misalnya food estate di di Papua karena di sebelah ini didukung sama John Lin karena Prabowo merasa bahwa dulunya waktu awalnya dia bikin di Kementerian Pertahanan BCLS itu seharusnya itu didukung sama Presiden Jokowi tapi dia tidak didukung sehingga dia tidak terlalu besar dananya dan kemudian dia mintalah sama John Lin gitu, Haji Isam untuk bangunkan saya yang di Papua. Tapi di sisi lain ada di klaster 1 itu ada proyeknya dekat dengan Jokowi dan itu didukung oleh pengusaha di bisnis tebu gitu, Martias dan Fangiono Family dan segala macam. Dan memang ada kelihatan gitu bahwa memang akan ada persaingan ya. Tapi lagi-lagi kan kalau namanya oligarki ini kalau mereka bertemu pada kepentingan yang sama udah selesai gitu. Karena ketika kita melakukan riset dengan menggunakan network analisis ya, jadi memang jejaringnya ada gitu. Jadi mereka juga ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis di DPR, termasuk di pemerintahan, sehingga yang tadi sudah solid banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya jalan, ya Prabowo tinggal metikin lagi ini kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak dibatalkan, itu jalan karpet merah untuk semuanya. Lagi-lagi
untuk lingkungan, untuk HAM, itu pasti akan berhadapan dengan itu. Ya kita bersiap menurut saya, karena kekuatan kita harus lebih dari kekuatan sebelumnya, karena ini tantangan ada di depan mata gitu. Iya. Karena ada yang ini kan beredar gitu ya, ada paling tidak 4 dari orang-orang yang udah dipanggil, karena kita nggak tahu ya menterinya siapa aja, itu yang dekat sekali dengan oligarki yang sangat besar di negara ini. Bahkan ada yang bilang 9 sebenarnya, tapi yang lainnya masih abu-abu lah. Tapi ini bahkan ada yang keluarga atau CEO-nya salah satu perusahaan gitu. Jadi pasti tantangannya makin berat sih, karena jejaring ini udah masuk di pemerintahan dan legislatif. Jadi semakin mengakar ya oligarki ini dalam pemerintahan kita. Nah, oligarki ini kan juga yang tadi Mbak Bibi bilang ada kaitannya juga dengan calon-calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil kemarin. Jumlah kementeriannya pun fantastis juga, 46, terus dengan 98 orang, dan sayangnya perempuannya juga cuma 10 gitu ya. 10 yang dipanggil ya, jadi menteri kayaknya lebih sedikit lagi. Sedikit lagi. 4 itu dia. Ini kan gendut banget nih ya Mbak ya. Tanggapannya gimana sih Mbak? Apakah efektif untuk pemerintahan dengan pemerintahan yang cabangnya banyak dengan ada badan-badan lagi di bawahnya tuh gimana tuh Mbak? Sama sekali nggak efektif. Ya sama aja kayak organisasi deh. Greenpeace emang perlu banyak departemen? Kan nggak juga gitu. Karena soalnya dengan organisasi itu kan sebenarnya kewenangan ya, sama aja sama negara. Yang penting tuh kejelasan kewenangan, bukan badannya itu sendiri. Jadi bukan yang berwujudnya itu. Nah, buat perbandingan aja, Amerika Serikat tuh 15 kementerian. Amerika Serikat. Jadi kalau kata Pak Prabowo kan di pidatonya bilang negara kita sebesar ini. Ya Amerika juga gede ya, itu 15. Jerman tuh kalau saya nggak salah 14 atau 16, tapi belasan juga lah gitu ya. Jadi tentu saja tidak apple to apple, tapi kita tahu dalam sejarah Indonesia yang jadi masalah selalu benturan kewenangan. Kita suka bilang ego sektoral, gitu kan. Istilahnya kan, walaupun kita bisa perdebatkan ya istilahnya ya. Tapi bayangkan kalau dipisah lebih banyak lagi, artinya tumpang tindih kewenangan potensinya akan makin besar. Ya, jadi nanti ini kewenangannya ini kehutanan apa lingkungan hidup ya? Apa ini agraria ya? Kan nanti pusing tuh. Udah gitu juga jangan lupa untuk bikin kementerian yang banyak, cost-nya juga gede. Nanti kementerian nih, katanya ada 1-3 wakil menteri. Padahal menurut hukum tata negara, sebenarnya wakil menteri itu nggak perlu ada. Cuma udah mulai dipakai pas zaman SBY karena untuk bagi-bagi kue memang. Sebenarnya nggak perlu ada. Kan secara teknis kita biasanya di kementerian tuh ada dirjen, ada sekjen ya kalau untuk sekretariat. Tapi yang sifatnya teknis, dirjen cukup. Wakil menteri itu kayak wakil presiden sebenarnya, ban serep. Jadi nggak perlu sampai 3 gitu. Tapi bayangkan nanti mereka tuh biasanya punya sahli, staf ahli, staf sus, staf khusus, ya kan. Terus nanti sahli itu bisa ada asistennya lagi tuh. Saya tahu tuh waktu itu kan ada teman-teman ya. Nah itu semua kan cost-nya tinggi. Mulai dari gajinya, mobil dinasnya, dan segala macamnya itu. Dan nanti balik ke ekonomi kan. Kan ngeberesin kementerian tuh bisa 2 tahun sendiri loh. Karena nanti bayangin ada eselonisasi, ya biasanya gitu ya, apalagi di birokrasi kita. Konsultasi dulu sama Menpan RB, terus konsultasi dulu sama Menteri Keuangan, nih gajinya berapa, segala macam. Bisa 2 tahun sendiri, padahal PR-nya banyak banget. Nanti dari segi ekonomi pasti bisa dijelaskan, utang juga udah di depan mata ininya, jatuh temponya dan lain sebagainya. Itu sih yang juga agak bikin kita, menurut saya kita mesti cemas gitu dengan situasi itu. Nah, ngomongin soal anggaran tadi Mas Ija, apa ini cuman akal-akalan ini supaya mendukung pertumbuhan ekonomi jadi belanja negara jadi lebih banyak atau gimana nih Mas? Pengen tahu. Sebetulnya soal anggaran kita juga bisa melihat siapa yang dipilih dan kemudian kementeriannya ada berapa banyak ya. Otomatis ini akan membebani anggaran. Tadi Mbak Bibi juga udah jelasin. Bahkan kita itu hitung ketika penambahan wakil menteri yang luar biasa banyak, 108 orang total ya menteri dan wakil menteri, itu ada pemborosan anggaran selama 5 tahun ke depan itu 1,9 triliun. Oh iya, saya juga pakai data Celius tuh. Itu mengerikan sekali, dan itu saya hitung apa iya, dan ternyata memang iya. Dan implikasi yang lainnya adalah ketika Pak Bibi tadi juga bilang kalau banyak raksasanya dalam kementerian itu, kerja itu nggak jalan, berantem satu sama lain, belum lagi ada broker jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri itu yang dikhawatirkan. Dan soal zakon kabinet kelihatannya nggak ada zakon kabinet sama sekali. Kita hitung itu 72%
dari 108 orang itu adalah orang yang terafiliasi dengan TKN-nya Prabowo Gibran. Jadi memang ya bagi-bagi jabatan saja. Dan apakah membebani anggaran? Ya sangat membebani anggaran. Tapi ini satu hal ya, karena yang nonton juga masyarakat biasa gitu ya, karena kan fiskal biasanya elit ya. Tapi saya membahasakannya mungkin coba sederhana. November ini tes CPNS, pada heboh tuh tes CPNS persiapan. Itu dilakukan dengan meritokrasi berdasarkan kompetensi dan seleksinya panjang sekali. Betul. Orang sampai harus belajar SKB segala macam gitu ya. Adik-adik mahasiswa itu sampai yang lulusan itu sampai luar biasa persiapannya. Tapi kemudian pada saat bersamaan ada menteri, wakil menteri yang nggak kompeten, tiba-tiba kemudian menjadi tokoh dan dapat jabatan begitu saja. Ini nggak fair. Dan logikanya sekarang itu ya kayak penguasa itu mempertontonkan sesuatu yang mengerikan sekali untuk anak muda gitu. Jadi ya memang tantangannya ke depan makin berat ya, tapi kalau dari segi fiskal hutang kita luar biasa. Prabowo itu harus bayar sekitar 3.000-an triliun sampai 2028 dan targetnya ambisius. Bagaimana membayar? Tapi mungkin bukan bagaimana membayarnya, tapi siapa yang membayarnya? Itu yang membayarnya ya itu kita kelas menengah, termasuk juga kelas bawah yang PPN katanya mau dinaikin tahun depan. Dan yang membayar juga anak-anak muda yang sekarang mungkin umurnya baru 5 tahun. Nanti di tahun 2035 mereka kerja, kok nggak ada insentif ini, nggak ada ini. Ya mereka yang mungkin nanti akan bayar hutang kita. Tapi kan kalau kita lihat komposisi pertumbuhan ekonomi ya, PDB, itu kan ada faktor belanja negara gitu. Ini pengen tahu aja sebenarnya, bakalan berdampak nggak sih ke si target 8% itu bakal bisa tercapai dengan 46 kabinet, 46 kementerian ini? Ya lagi-lagi ya soal 8% tadi, kita harus membangun negara ini dengan lebih adil dan dengan pembangunan yang lebih inklusif begitu ya. Artinya semua komponen itu dilibatkan. Nah, ketika ini 108 orang kemudian masuk dalam satu rombongan, ini praktis kita nggak punya DPR loh sekarang, karena PDIP katanya juga mau gabung, mulai merapat. Yang harus mengkritik seperti kita ini harus DPR. Iya. Tapi kan kita nggak punya DPR 10 tahun terakhir. Dan implikasinya apa? Noise atau kritik terhadap pemerintah itu relatif tidak bisa disampaikan secara institusi. Jadi akhirnya ya kita ribut begini aja, tapi secara institusi itu nggak berubah. Undang-undang Cipta Kerja dalam sekian bulan selesai, IKN undang-undang dalam sekian bulan selesai, tapi belum pas menjelaskannya. Tapi dalam perspektif ekonomi ya, kita relatif tidak ada yang mengawasi hari ini. Sekarang defisit anggaran kita kan meningkat ya 10 tahun terakhir itu 174%. Siapa yang mengkritik? Harusnya DPR yang mengawasi gitu, dan kita nggak punya DPR. Dan ini kekhawatiran yang paling signifikan ya, dan dengan 108 orang dan itu ya raksasa-raksasa semua itu, bagaimana transaksi politiknya terjadi, kok perusahaan ini belum masuk, belum dapat insentif pajak, tax royaltinya kok ini belum jalan. Ya mau seprofesional apapun Bu Sri Mulyani ketika menghadapi tantangan dan desakan politik, ya Bu Sri Mulyani akan berdiri di kiri, nggak akan bisa berdiri secara independen lagi. Apalagi wakil menterinya ada 3, nggak tahu pembagiannya itu gimana. Kalau tadi ngomongin defisit anggaran 174%, itu kan meningkat 174%, berarti kan nambah dong utangnya ya. Sebenarnya Mas Media ada angkanya nggak sih selama Jokowi itu selama 10 tahun hutang kita? Iya, hutang kita itu ya, rasio hutang kita itu meningkat signifikan ya, sekitar 58%. 58%. Ya. Artinya itu meningkat hampir 2 kali lipat. Saya nggak anti hutang, tapi ketika hutang itu yang dilakukan adalah hutang untuk sektor-sektor yang nggak melahirkan nilai tambah, nggak menciptakan lapangan kerja, ini yang jadi masalah. Dan kita bisa lihat beberapa ya proyek
ya, kereta api cepat, kemudian bandara yang kosong. Ya, coba aja ke Bandara Kulon Progo, itu nggak ada orangnya dan nggak bisa melahirkan nilai tambah untuk masyarakat sekitar Kulon Progo di Jogja misalkan. Tol-tol di Sumatera juga banyak yang ya belum menghasilkan nilai tambah untuk industri di sekitar jalan tol itu. Belum lagi hutang yang kemudian diperuntukkan untuk food estate segala macam, dan akhirnya adalah kemudian bermain gimmick aja jadinya. Bahkan orang-orang sekelas profesional ekonom itu bilang membandingkan hutang kita dengan Malaysia, dengan Jepang, tax ratio kita, hutang rasio kita masih kecil, itu nggak benar. Karena kita nggak bisa bandingkan dengan Malaysia yang industrinya maju, Jepang yang punya kapasitas finansial luar biasa gitu ya. Jadi ya lagi-lagi ya sebetulnya kritik seperti ini dilakukan oleh DPR, mereka yang harusnya ribut antara eksekutif dan legislatif. Tapi itu perdebatan itu nggak pernah terjadi. Di TV-TV kita menemukan ya orang-orang pemerintah bilang bahwa kemiskinan menurun, pengangguran turun, padahal data yang mereka kutip itu keliru. Data BPS banyak yang tidak valid, tidak menjelaskan kondisi kemiskinan dan pengangguran yang sebenarnya. Jadi ya akhirnya negara gimmick ya. Jokowi mulai dengan gimmick masuk gorong-gorong, dan sekarang diselesaikan dengan gimmick terima kasih Jokowi di jalanan. Ya, banyak banget gila. Banyak ya? Wah, banyak banget asli. Jadi ya Transportasi umum langsung terima kasih Jokowi. Spanduk-spanduk baliho gila. Nah, masih ngomongin soal menteri, ini ada karena menterinya nambah, ternyata ada kementerian yang dipisah. KLHK. Ada dulunya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang jadi Kementerian Lingkungan Hidup 1 sama Kementerian Kehutanan 1. Pengen tahu nih dari Bang Rio, sebenarnya dampaknya ke lingkungan kita gimana nih? Terutama ke hutan, karena ada wewenang sendiri di Kementerian Kehutanan. Iya, sebenarnya udah lama diskusi sebenarnya waktu awal Jokowi gitu ya, kawan-kawan punya semangat gitu ya, belum tertipu. Kayaknya semua kayak gitu deh dulu. Waktu awal gitu. Nah, memang ada persoalan karena persoalan di Kementerian Kehutanan dulu dia punya kekuatan dan dia menguasain hampir 200 jutaan kawasan hutan kan. Itu kayak tuan tanah yang di Indonesia gitu, dia punya kuasa terhadap 200 juta. Sementara di sisi lain misalnya masyarakat yang di petani itu tidak mendapatkan tanah gitu. Nah sehingga tapi di sisi lain pengelolaannya memang justru di angka deforestasi dan emisi kita paling besar di sektor kehutanan gitu. Nah ini dia punya masalah dalam konteks keadilan terhadap penguasaan lahan dan juga dalam konteks pengelolaannya. Nah juga kemudian ada diskusi, bahkan masyarakat adat bilang bubarkan aja sih kehutanan Kementerian Kehutanan, Departemen Kehutanan dulu ya, karena memang banyak sekali masalah di situ. Nah ada pemikiran bagaimana kemudian Kementerian Lingkungan Hidup ini diperkuat gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan adalah karena Kementerian Lingkungan Hidup itu hampir semua kelembagaan ketika dia melakukan aktivitas itu akan berdampak pada lingkungan gitu. Nah sehingga sebenarnya dia diperkuat. Dulu sebenarnya diperkuat dengan yang namanya adalah BPDLH di daerah-daerah gitu ya. Jadi dia bisa mampu mengontrol sampai di tingkat bawah. Nah ada kemudian tiba-tiba disatukanlah Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Kehutanan. Nah ini yang kemudian jadi persoalan karena di satu kepala Menteri Lingkungan Hidup gitu ya, itu harus mengawasi bahkan melakukan penindakan hukum terhadap kasus-kasus lingkungan, tapi di sisi lain itu dia memberikan izin gitu. Jadi di dalam satu institusi itu dia bingung gitu, di antara satu sisi dia kasih izin, di sisi lain dia melakukan penegakan, sehingga kacau lah misalnya pada dua periode ini ya sebenarnya, karena tidak terjadi yang kita harapkan, bagaimana lingkungan hidup itu menjadi hak asasi manusia gitu, itu tidak terjadi, bahkan diperkuat oleh kementerian. Jadi kalau di dalam situ ada kubu Kementerian Kehutanan gitu ya, mereka menguasain gitu. Nah seharusnya dipikirkan adalah soal Kementerian Lingkungan Hidup ini atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya ini menjadi kementerian yang dia levelnya dikoordinasi gitu, karena dia bisa mengkoordinasi beberapa kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah
itu yang sebenarnya mau diusulkan sama kawan-kawan. Tapi jadi kementerian koordinator gitu ya. Karena memang juga harus memastikan bahwa kementerian-kementerian sekarang kan yang tadi Mbak Bi bilang sektoral gitu. Tapi dia kemudian memiliki kewenangan juga untuk mengeluarkan izin. Jadi ada kementerian yang lebih besar sebenarnya di mana lingkungan hidup itu menjadi payung. Ya itu yang kemudian seharusnya. Tapi kemarin di diskusi-diskusi tapi masih bingung-bingung juga kayaknya masyarakat sipil ini. Tapi itu sebenarnya menjadi penting ya. Tapi yang terdengar saat ini adalah itu akan dipisah lagi. Jadi dipisah lagi. Nah, siapa di belakang yang akan kemudian dipasang situ? Ya itu yang jadi pertanyaan karena misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dulunya ada namanya salah satu pejabat yang dari Kalimantan Selatan dan dia sangat terhubung dengan Haji Isam gitu. Dan itu akan mau ditempatkan jadi Kementerian Lingkungan Hidup. Walaupun background-nya adalah Kementerian Kehutanan. Background-nya dia Dinas Kehutanan Kalsel gitu. Dan cepat sekali dia naik. Dan dia bisa jadi dirjen gitu, dirjen planologi. Yang dirjen planologi itu dirjen yang paling basah kalau dalam konteks karena dia menguasai dan memberikan izin. Nah itu yang kemudian tiba-tiba dinaikkan gitu ya, akan jadi kalau nggak jadi Menteri Lingkungan Hidup ya Menteri Kehutanan gitu. Nah ini yang jadi tantangan di kita bahwa lagi-lagi ya bagi-bagi kekuasaan tadi itu dari orang-orang terdekatnya dulu gitu. Bahkan misalnya ada dari beberapa nama-nama di perusahaan Agrinas gitu ya, seperti nama Sugiono gitu-gitu. Itu yang dari SMA Taruna Nusantara gitu yang masih muda gitu, ya punya bisnis dan memang dia bagian dari Gerindra, elit-elit itu ya, yang memang lagi-lagi dia akan ditempatkan gitu. Nah tantangan ke depan kalau dia dipisahkan tadi balik lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, saya nggak terlalu banyak pikirin Kementerian Kehutanan karena dari awal sebenarnya mereka banyak masalah. Kementerian Lingkungan Hidup ini yang sebenarnya harus diperkuat, seharusnya ya diperkuat. Terutama dalam konteks penegakan hukumnya, karena penegakan hukum itu menjadi krusial dalam konteks Kementerian Lingkungan Hidup sehingga dia mampu menjangkau sebenarnya penegakan hukum dalam sektor lingkungan hidup, karena itu yang menjadi soal yang nggak pernah diselesaikan lagi-lagi karena memang ada kepentingan elit tadi ya. Walaupun mereka nggak bisa melakukan penegakan hukum karena yang tadi di Kementerian sekarang ya tadi satunya dia kasih izin, satunya dia kasih mengawasi gitu, jadinya nggak jalan. Berarti kuncinya sebenarnya di berbenahnya ya, bukan di pemisahannya, tapi sebenarnya malah justru sebenarnya dibenahi dulu gitu ya dari institusinya. Seharusnya, tapi memang kalau dalam konteks sistem yang rusak dengan saat ini, kita jadi kebingungan ya, apakah kita akan memperbaiki sistem ini dulu gitu ya, gitu, atau kemudian kita melihat pada aspek-aspek yang lebih spesifik gitu. Karena kalau sistemnya kepalanya udah rusak gitu ya, kita arahin kemana gitu ya, kita baikin yang kecil-kecil ini menurut saya nggak akan berpengaruh ya. Jadi itu tantangan ke depan sih bagi kita. Ngomongin tadi soal berbenah, ada juga yang harus dibenahi di pemerintahan Prabowo nanti adalah soal kesenjangan dan ketimpangan yang sebenarnya semakin melebar ya. Makin kesini makin lebar gitu. Padahal katanya pertumbuhan ekonominya stabil 5% kecuali pas Covid. Tapi kok kayaknya nggak berdampak ya, atau malah cuma menguntungkan segelintir orang aja. Nih, pengen nanya ke Mas Media, kira-kira langkah konkret seperti apa sih yang harus diambil untuk memperbaiki kesenjangan ini? Iya, ketimpangan ini jadi satu masalah besar sebetulnya ke depan. Jadi ini bom waktu sebetulnya, dan kalau tidak diantisipasi implikasinya signifikan sekali. Karena hari ini kalau dari riset Celios itu menunjukkan 50 orang super kaya itu kekayaannya setara dengan 50 juta masyarakat Indonesia. Dan saya hitung sendiri kok rasa-rasanya nggak percaya, tapi ternyata memang begitu adanya. Jadi ada kondisi di mana sebagian masyarakat, mereka dari keluarga berpunya, tiba-tiba dapat pendidikan dan pekerjaan terbaik, tiba-tiba punya saham. Dan kemudian mereka dengan mudah menaiki anak tangga kesejahteraan.
Tapi ada saudara-saudara kita buruh, petani, nelayan, mereka kerja pagi sampai malam. Mereka kerja lebih banyak, tapi mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Jadi ada kemiskinan, problem struktural yang rumit di negeri ini, dan itu menciptakan ketimpangan luar biasa. Dan apa solusinya ini? Mungkin ini pertanyaan yang saya kira perlu direfleksikan oleh semua orang ya. Harus jadi diskusi warung kopi sebetulnya. Karena kalau kita lihat diskusi di pemerintah, pemerintah selalu bilang soal realokasi anggaran, sekarang makan bergizi gratis, bansos itu kan pengeluaran ya. Yang jadi problem itu sebetulnya penerimaan negara. Bahwa satu kegagalan pemerintahan Jokowi adalah kegagalan meningkatkan rasio pajak, dan salah satunya adalah kegagalan menarik pajak dari orang super kaya ini. Jadi kalau bisa narik pajak 2% pajak kekayaan aja dalam 1 tahun, jumlahnya itu bisa mencapai 81 triliun. Yang mungkin bisa digunakan untuk banyak hal lah gitu ya, termasuk mungkin untuk bansos dan lain-lain. Jadi solusinya ya pajak dan pajak. Solusi di luar itu sebetulnya omong kosong. Karena kita mungkin boleh saja bermimpi IKN, makan bergizi gratis, tapi uangnya dari mana? Nah, berani nggak pemerintah memajaki orang super kaya ini? Dan melihat kondisi sekarang, lihat siapa 108 orang itu, dan kita lihat siapa orang-orang di balik pemerintah hari ini, terus terang saya pesimis. Meskipun ya ada sedikit harapan gitu ya. Sekarang anak muda udah mulai teriak. Sekarang guru, termasuk PNS di kementerian itu juga teriak. Menteri itu gajinya sebetulnya nggak sampai 100 juta, 150 juta. Tapi kekayaannya melesat luar biasa. Jadi mereka dapat gaji itu nggak dari gaji pokok jadi menteri, tapi dari saham perusahaan, jual beli pengaruh. Kayak kemarin kan baru pengumuman menteri ya, calon. Itu calon-calon menteri itu kan punya perusahaan. Sahamnya langsung naik ya. Dan pada saat bersamaan anak buahnya di kementerian itu, PNS itu dipajaki luar biasa. Banyak PNS itu kerja hari Sabtu tuh nggak dibayar. Tapi PNS kan nggak berani teriak juga, mereka PNS. Termasuk juga guru, para buruh yang dipajakin terus-menerus, kelas menengah dipajakin terus-menerus. Sedangkan orang super kaya, mereka nggak tinggal di Indonesia bahkan. Mereka tinggal di Singapura, tapi perusahaan sawitnya ya di Riau, di Kalimantan. Mereka ya industri kayu itu ya kayunya dari hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera. Mereka nggak pernah merasakan apa itu ISPA. Ya mereka tinggal di rumah-rumah mewah di Singapura. Dan ayo kita berpikir lebih rasional. Jadi kalau berdiskusi dengan pemerintah, ketika mereka bilang, wah ada anggarannya, selama penerimaan nggak ada gitu ya, dan kita ditopang oleh hutang, ya kita menuju negara gagal. Seperti pesannya Acemoglu ya, yang kemarin terima Nobel. Kita sekarang masuk ke soal lingkungan dan peran masyarakat sipil. Nah, pengen nanya dulu dari yang high level dulu nih soal badan iklim. Ini kan katanya nanti Prabowo bikin namanya badan iklim untuk masalah krisis iklim yang kita hadapi sekarang ini. Itu sebenarnya menurut Bang Rio, apakah ini cuma akal-akalan atau sebenarnya akal-akalan dia untuk menunjukkan komitmen terhadap penanganan krisis iklim, atau omon-omon doang? Omon-omon lah. Tapi ya yang tadi saya sampaikan bahwa perubahan iklim kan atau krisis iklim itu akan berdampak di berbagai sektor gitu ya. Sehingga memang urgensi pemerintah hari ini untuk memikirkan dampak dari krisis iklim ini itu harus lebih advance gitu ya. Bukan hanya sekedar komitmen di Paris Agreement gitu, tapi memang harus ada perubahan pada sistem ekonomi kita gitu. Karena kalau yang tadi kita masih mengandalkan sistem ekonomi yang ekstraktif, artinya dampak lingkungan itu juga akan bolak-balik di situ juga. Karena keuntungan yang kita dapatkan itu untuk pemulihan lingkungan itu sangat besar. Gitu. Nah, badan iklim ini setahu saya itu untuk menangkap yang namanya bisnis carbon trading gitu ya. Karena dia akan bikin badan iklim
dan carbon trading. Nah, tujuan utamanya sebenarnya carbon trading. Solusi krisis iklim itu dengan pendekatan carbon trading. Padahal lagi-lagi itu bermasalah sebenarnya, karena dia tidak kemudian menyelesaikan problem-problem sumber utama dari emisi, tapi emisi itu kemudian didagangkan. Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah dampaknya kepada masyarakat adat, karena basis dari carbon trading di Indonesia itu adalah izin-izin berbasis lahan juga. Itu akan memperkuat monopoli lahan dan perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang selama ini terhubung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan yang tadi ya, Hasim punya background pengalaman dalam bisnis ini, sehingga ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih kuat di sana gitu ya, dan juga ada peluang-peluang bisnis yang terhubung dengan elit-elit gitu. Lagi-lagi, jadi badan ini menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah, karena dulu juga sebenarnya SBY pernah bikin DNPI gitu ya. Kemudian Presiden Jokowi itu pernah ada badan RED gitu yang kemudian dibubarkan gitu ya, karena dianggap bahwa Kementerian Lingkungan Hidup ini udah kuat gitu. Padahal kita ketahui Kementerian Lingkungan Hidup ini ya nggak menyelesaikan persoalan juga gitu, malah tadi penghasil emisi juga gitu. Nah, dengan dengan dibuatnya badan iklim tadi, kita perlu mengkritisi sebenarnya, karena badan iklim ini juga bagian dari tadi 88% tadi ya, dia embed ke 8% itu. Nah, saya agak kurang terlalu dalam, tapi pasti dia akan ngomongin soal bagian dari green economy gitu-gitu. Tapi lagi-lagi, siapa yang menguasain, siapa yang akan mendapatkan, siapa yang berdampak, apakah badan iklim ini termasuk program iklim pemerintah ini menyelesaikan sumber utama dari emisi di Indonesia, atau kemudian itu dimanfaatkan sebagai peluang gitu. Lagi-lagi kemudian siapa yang mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, ya lagi perusahaan-perusahaan besar itu juga yang akan mendapatkan keuntungan, dan masyarakat tadi akan, ya tadi bahkan tanahnya mereka akan kehilangan sumber penghidupan mereka ya, karena kemudian yang dilihat ekonomi dia dari karbonnya, tapi padahal masyarakat adat yang hidup di sana itu akan terpinggirkan. Beberapa kasus mulai terjadi gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran gitu ya. Lagi-lagi pasti omon-omonnya ini perlu didalamin gitu ya. Artinya kita perlu mengkritisi sebenarnya apa yang dimaksudkan. Dari sisi ini kan keren nih, dia akan bikin badan iklim dan lain-lain. Tapi di balik belakangnya itu kita harus perlu kupas gitu ya, kupas sampai tuntas, sehingga kita bisa membuka topeng apa sih sebenarnya di balik itu. Tapi kan dari tadi kita kritik gitu ya. Tapi kan sebenarnya Prabowo ini terkenal dengan sikapnya yang anti kritik, dan sebenarnya kan organisasi masyarakat sipil juga masyarakat adat juga banyak gitu kan mengkritisi pemerintah, mengkritisi pokoknya segala aspek yang dilakukan pemerintah ini banyak sekali yang dikritisi, tapi presidennya nanti anti kritik gitu. Kira-kira Bang Rio melihatnya gimana nih ke dampaknya ke organisasi sipil dan pergerakan sipil ini, terutama yang di bidang lingkungan ya, karena kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali kasus-kasus aktivis lingkungan, dan bahkan cuman sekadar orang biasa yang memperjuangkan hak hidupnya dia gitu kan, itu dikriminalisasi juga. Ya, saya pikir ini akan jadi pembelajaran paling penting ya, bahwa demokrasi itu akan kuat kalau masyarakat sipilnya kuat. Tapi kalau masyarakat sipilnya udah takut, itu demokrasi kita akan runtuh gitu. Nah, sehingga menurut saya bahwa aktivis lingkungan misalnya bagian dari gerakan masyarakat sipil, bagaimana terus bersuara untuk mengontrol pemerintahan tadi ya. Apalagi lagi-lagi yang saya khawatirkan sebenarnya adalah tidak ada oposisi gitu ya. Dulu kemarin aja udah nggak ada oposisi, udah ugal-ugalan gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, nggak ada oposisi dengan presiden kita yang punya rekam jejak yang bermasalah gitu ya. Nah, artinya memang dampak kepada aktivis lingkungan gitu ya, atau kemudian masyarakat secara umum yang kritis itu akan dipertaruhkan. Tapi menurut saya lagi-lagi kalau kemudian kita
kita terus berpikir kritis, apalagi kita akan terdampak gitu ya. Tadi masyarakat yang saya berpikir kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah dan kemudian udah merasa mereka tergerak dan melakukan sesuatu, ini menjadi sesuatu kekuatan gitu ya, bagaimana masyarakat sipil bisa mengontrol pemerintahan ke depan. Jadi harapan saya sih sebenarnya di situ, karena kalau bahasa ini ketika kepentingan itu udah menyentuh pada kebutuhan utama dari rakyat itu, disitulah kemudian akan terjadi gerakan-gerakan yang lebih kuat. Dan mudah-mudahan itu kesadaran yang kuat bahwa kita harus membangun kekuatan bersama untuk mengontrol pemerintahan hari ini. Sehingga saya masih berharap harapan kepada publik untuk terus bersuara sih sebenarnya. Itu saja yang jangan sampai kemudian ketakutan gitu dan kita udah tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi akan meruntuhkan demokrasi itu, yang kena dampaknya kita semua gitu. Ya, yang pasti kan kita memang nggak boleh menumpukan harapan tuh pada orang, pada sosok gitu. Harus pada tujuan kita sebenarnya apa? Apakah dan substansinya sebenarnya apa? Jadi maksud saya gini, saya ingat kemarin tuh saya ada diskusi sama teman-teman muda, terus ada yang nanya, Mbak Bibip, demokrasi itu tujuan atau apa sih sebenarnya? Menurut saya loh, demokrasi itu bukan tujuan, demokrasi itu fasilitas, alat kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak-hak kita. Dan hak kita itu ya mulai dari udara yang bersih, air minum nggak usah beli melulu, gitu kan. Nah itu tujuan kita sebenarnya, masyarakat sejahtera, bahagia gitu. Nah alatnya adalah demokrasi. Jadi untuk mencapai tujuan itu, demokrasi ini yang harus kita lihat, harus kita bikin substantif. Nah yang saya khawatirkan, orang kan sekarang banyak ngelihatnya soal-soal yang sifatnya kelembagaan gitu. Misalnya tadi ya, kalau kita mungkin banyak yang bilang, wah bagus juga nih ada badan ini, ada kementerian ini, dan lain sebagainya gitu ya, yang sifatnya di permukaan menurut saya. Tapi lupa untuk melihat siapa aktor-aktor yang ada menduduki jabatan-jabatan itu. Kemudian juga lupa untuk melihat apakah masing-masing kementerian yang banyak itu sebenarnya benar-benar tujuannya untuk kita, bukan untuk negara itu sendiri gitu. Nah, jadi mungkin tipsnya adalah untuk kita mulai membongkar pikiran-pikiran kritis, nggak cepat ngambil kesimpulan gitu loh. Sebenarnya kan berpikir kritis kan nggak cepat ngambil kesimpulan ya, cari dulu informasi yang lebih lengkap. Oh ada misalnya tadi Badan Iklim, udah gitu ternyata begitu dengar penjelasan dari Mas Rio, wah Badan Iklim tuh nggak seindah namanya. Ternyata di baliknya ada mungkin ada greenwashing dan lain sebagainya. Baru kemudian kita bisa mengkritik dengan jelas. Jadi diskusi warung kopi tadi juga disebutkan satu kata kunci yang menurut saya penting. Jadi kayaknya memang masyarakat sipil ini jangan membayangkan mudah gitu untuk bergerak di situasi yang kedepannya. Karena tantangannya makin banyak, karena orang-orangnya itu adalah orang-orang yang semua punya benturan kepentingan. Sebenarnya kan kuncinya oligarki bisa masuk tuh benturan kepentingan ya. Dan kita nggak punya perangkat apapun untuk mencegah orang-orang yang punya benturan kepentingan untuk tidak ikut mengambil keputusan politik gitu. Nah, jadi perbincangan warung kopi itu mesti lebih banyak, berpikir kritisnya mesti lebih banyak, dan juga memang bahwa kita yang harus gantiin DPR, ya itu ada benernya sih. Karena siapa lagi nanti yang akan membahas ini semua? Karena DPR-nya sudah terbeli dalam tanda kutip ya, terbeli semua dengan jabatan-jabatan. Akhirnya kita yang harus keras dan mesti speak up dengan cara apapun. Kalau baru sampai model speak up di media sosial, nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak ada yang lebih keren daripada yang lain gitu. Pokoknya speak up aja semuanya. Kalau perlu aksi-aksi iklim kayak aksi apa aja, menurut saya sih kita harus tunjukkan betul gitu. Jadi yang saya khawatirkan, kan suka ada yang bilang, udahlah yang waras ngalah aja. Kalau yang waras ngalah, yang nggak waras alias gila-gila itu akan merajalela gitu. Jadi memang harus melawan, memberikan narasi perlawanan. Soalnya kalau enggak nanti jadinya ini semua normal yang baru. Ya, ini normal nih, benturan kepentingan yang punya perusahaan terus dia ngambil kepentingan untuk perusahaannya sendiri. Biasa aja sih gitu. Nah, ini yang kita narasi perlawanannya harus lebih kuat sekarang supaya ada penyeimbang lah dalam situasi yang seperti sekarang.
Kalau Mas Media ngelihatnya gimana nih Mas? Kalau ngelihat kondisi sekarang kelas menengah yang semakin tertekan di bawah, dari bawah mereka ada bansos gitu yang di atas dapat insentif, tapi kelas menengah malah dipajak terus, padahal kita PPN naik ya, semakin lapar. sebentar lagi. Tahun depan. Karena memang PPN dinaikin itu cara yang paling mudah dari perspektif negara ya untuk narikin pajak. Dan negara seperti nggak mau ngambil risiko dan nggak mau mencari alternatif pajak yang lain. Padahal banyak, kan cuman PPN. Kita bisa pajak windfall tax untuk batu bara, pajak karbon, pajak produksi batu bara, termasuk juga pajak orang super kaya. Tapi itu nggak pernah didiskusikan dan potensinya besar. Jadi akhirnya yang dihantam terus-menerus ya kelas menengah. Kayak ada istilah donat ekonomi ya, tengahnya itu bolong. Masyarakat bawah itu mendapatkan dukungan populis, dapat bansos, yang atas dapat insentif pajak, tax amnesty, segala macam, tax holiday, bahkan mereka punya perusahaan dapat diskon luar biasa, insentif. Yang kelas menengah ini nggak diapa-apain. Coba bayangkan 10 juta ya penghasilan kelas menengah. Itu udah lumayan besar untuk kelas menengah Indonesia. 6 juta untuk biaya hidup, 2,5 juta mungkin habis untuk biaya tambahan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga cicilan. 1 juta mungkin untuk ini, ya sisa 500.000 untuk investasi dan tabungan. Akhirnya banyak kelas menengah sekarang yang turun kasta. Jadi kelas menengah sekarang juga tentu saja harus diselamatkan, karena banyak kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Dan mungkin kalau dicari apa nih akar penyebabnya gitu ya, salah satunya itu karena upah nggak tumbuh. Upah nggak tumbuh signifikan, outsourcing itu juga sangat eksploitatif sekali. Ya pangkal masalahnya ya undang-undang cipta kerja tadi. Sekarang main job itu boleh di outsourcingkan. Dan nggak ada waktu tertentu sekarang. Nggak ada waktu tertentu sekarang, tergantung PK kontraknya ya. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat nggak punya kerja, nggak punya pilihan selain bekerja untuk perusahaan itu. Dan ketika perusahaan bilang kamu saya ganti setelah 3 bulan 6 bulan, masyarakat kemudian nggak berdaya. Sehingga sebagian yang nggak masuk ke sektor formal masuk ke sektor informal. Yang itu pun juga nggak didukung juga secara signifikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita berkaca di bagaimana China melakukan peningkatan akses pembiayaan untuk bisnis, bagaimana Korsel pada saat 1970-an itu mendukung luar biasa mobilisasi kelas menengah, transportasi, properti diberikan insentif, sehingga kelas menengah mereka tumbuh luar biasa. Tapi kelas menengah kita ya sekarang KRL, bahkan KRL pun yang udah semrawut luar biasa kemarin mau dikurangi insentifnya, mau dinaikin harganya. Padahal itu KRL itu ya, itu salah satu bantuan pemerintah yang paling tepat sasaran sebetulnya. Benar. Nggak ada orang gaji 25-30 juta itu naik KRL. Walaupun ada paling jumlahnya 0, sekian persen. Yang naik KRL itu yang masyarakat menengah ke bawah. Ya jadi jangan lagi dihantam gitu ya. Dan kelas menengah juga menurut saya, kelas menengah Indonesia itu that's the only hope. Karena memang ada studi yang menyebutkan kenapa di negara berkembang itu kedewasaan politiknya lemah, itu karena pendidikan. Itu juga saya mengkritik, ini banyak survei-survei yang nggak jelas yang bilang bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sekian persen itu methodologically bias. Karena mereka mendapatkan data dari orang-orang yang tidak punya literasi politik yang baik. Nah, maka sebetulnya yang mereka punya literasi politik yang baik ini sebetulnya yang berpendidikan adalah kelas menengah. Dan kelas menengah juga harus banyak speak up, ya apapun itu yang kritik di media sosial. Netizen Indonesia luar biasa sebetulnya. Wah, luar biasa banget kan akun lebih cepat. Sekarang pantengin itu sebetulnya anggota-anggota DPR itu. Mereka nggak kerja dengan benar, tumbangkan akunnya. Kritik mereka luar biasa, ketok pintu rumahnya kalau perlu. Ini kamu kerja nggak benar. Kamu satu hal ya, kemarin ini Mbak Bibi bisa mengkoreksi ya. Orang memilih caleg itu bukan karena partainya kemarin, karena individunya. Nah sekarang ketika mereka jadi legislatif, kemudian mereka berpihak pada partai, itu kan masyarakat dibohongi. Iya, betul. Jadi masyarakat punya harapan. Ya lagi-lagi yang ini mudah-mudahan bukan hanya dilihat dari sebuah kemarahan ya, tapi ini sebetulnya ungkapan ekspresi harapan yang nggak terungkap, yang tidak tersampaikan. Kadang di kampus-kampus juga saya ngajar, Pak Bibu ngajar, itu juga
saya melihat ya anak muda sekarang itu juga kehilangan motivasi juga. Iya, Oh, banyak banget yang frustasi. Banyak banget yang frustasi dan ya artinya jalan panjang ke depan ya, mudah-mudahan. Jadi kelas menengah ini, Sobat Lingkungan, kalian adalah harapan. Jadi bersuaralah. Tapi boleh nambahin ya. Boleh, Jadi tadi soalnya nyebut-nyebut frustasi, tapi jangan kemudian malah jadi afirmasi supaya semua jadi frustasi. Tapi buat saya rasa frustasi itu kan sebenarnya kegelisahan, tapi nggak bisa ada salurannya gitu. Nah, jadi kalau harapan buat semuanya sih, nggak hanya anak-anak muda, anak-anak tua juga, supaya kegelisahannya itu dijadikan energi untuk melawan kemapanan berpikir gitu. Paling nggak itu dulu. Nanti kalau kemudian bisa ada ikut aksi kah, ikut apa gitu, ya bagus juga gitu ya. Tapi soalnya frustasi itu karena itu tadi, kita gelisah, kita tahu ini salah, tapi aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Akhirnya jadi frustasi, jadi toksik buat diri sendiri gitu. Jadi memang harus disalurkan dengan melawan gitu. Dan tapi tantangannya emang besar sih. Soalnya kan ada undang-undang ITE masih ada. Terus mungkin juga karena presidennya juga latar belakangnya kan militer ya. Dan keluarga Orde Baru juga. Jadi sebenarnya kita juga mesti lebih taktis nanti supaya perlawanan itu juga dilakukannya dengan cara-cara yang taktis dan strategis supaya ada dampaknya, tapi juga nggak bikin masyarakat sipil malah makin tergencet gitu. Terakhir nih, mau ngomongin soal 5 tahun ke depan. Masih panjang jalannya, tapi kira-kira menurut Mas Media, Mbak Bivitri dan Bang Rio di sini, apakah masih ada harapan atau sesuram set kita hari ini dan baju kita hari ini? Gimana Mas Media, gimana? Iya, kalau saya dari segi ekonomi ya, tantangan terbesar itu adalah soal deindustrialisasi. Jadi sekarang kita idealnya bergeser dari pertanian ke industri, kemudian terjadi surplus tenaga kerja pertanian dan diserap oleh industri. Problemnya ketika industri nggak bisa menyerap, kemudian akhirnya banyak pengangguran, industri kita terpukul, kita kemudian ekonominya stuck. Dan industri kita kontribusi terhadap GDP-nya terus mengalami penurunan. Dan ini satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Industri ini juga berkaitan dengan daya saing, kebijakan ekspor-impor. Wah, impor dari luar negeri yang nggak karu-karuan sekarang memukul sektor tekstil, garmen, sehingga banyak yang menganggur sekarang. Belum lagi pengangguran terbesar yang saat ini meningkat signifikan itu adalah pengangguran sarjana. Dan itu juga terpukul luar biasa, termasuk juga saudara-saudara kita ojek online yang hari-hari ini di jalanan, mereka juga mengalami kerumitan, kesulitan hidup yang luar biasa karena pengupahan yang tidak adil. Jadi kalau dibilang bahwa kita negara sudah gagal, mungkin kita belum masuk negara gagal. Tetapi ketika kita tidak melakukan sesuatu, mungkin saja kita akan mengarah ke sana. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan makanya lagi-lagi semua orang harus speak up. Saya mau mention khusus sebetulnya untuk anak muda. Karena mereka lah yang merasakan dampak ekonomi hari ini ke depan. Dan sekarang anak muda itu kehilangan role model. Ya rasa-rasanya sedih juga ya, karena saya ngajar S1, S2, S3, terus kemudian mereka belajar dengan baik, mereka ngerjain skripsi dengan baik, tesis disertasi dengan baik. Tiba-tiba ada pejabat publik yang diduga dapat gelar doktor pakai joki. Ya. Ini kan daya rusaknya signifikan sekali, karena kejadian mahasiswa melakukan cara-cara penjokian itu juga sudah terjadi. Dan itu akan semakin masif ketika orang yang mereka lihat ada di atas sana melakukan hal yang sama. Efeknya itu masif sekali. Jadi kita butuh lebih banyak role model. Ya mudah-mudahan aja dari 108 orang itu ada yang bisa menjadi role model ya. Sehingga anak SD duduk di kursinya di dalam kelas, mereka lihat ke depan ada Prabowo dan Gibran. Mereka seperti ada alternatif lain role modelnya. Tidak hanya 2 foto itu. Karena kalau bicara soal Gibran ya, beliau bilang nggak suka baca buku ya. Berarti anak muda sekarang butuh role model yang suka baca buku. Dan hanya dengan buku dan pengetahuan kita bisa membalikkan logika yang nggak irasional, yang nggak rasional hari ini di pejabat pemerintah. Mbak Bibit gimana Mbak?
harus memberi penerangan di ruangan yang gelap ya. Kalau saya sih yang kayaknya lumayan bisa kita harapkan adalah dua. Yang pertama itu masyarakat sipil, dan yang kedua mungkin yudikatif. Walaupun kita masih skeptis ya, pada dua-duanya sih skeptis. Tapi gini, saya ingin bilang bahwa kita tuh nggak bisa berharap sepenuhnya atau menggantungkan diri pada lembaga-lembaga formal, DPR, menteri-menteri, presiden itu janganlah berpikir bahwa politik itu bisa kita lakukan hanya kalau ada jabatan. Kita semua yang nggak ada jabatan, sebenarnya kan kita berpolitik dengan mendorong hak, gitu. Jadi saya kira itu yang mesti dipegang sama masyarakat sipil, sehingga kita punya harapan. Kita kayaknya mesti mengubah pola pikir yang memang secara struktural dikasih ke kita gitu ya, bahwa wah pokoknya kalau kamu hebat semoga jadi menteri ya, nggak perlu jadi menteri untuk hebat gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk mendorong yang punya otoritas memenuhi hak kita, itu adalah berpolitik, dan kita harus merebut ruang politik itu. Kita bikin jadi politik warga gitu, dengan memperjuangkan apa yang kita inginkan. Jadi harapan saya itu satu, dan yang tadi tuh saya bilang lembaga yudikatif, skeptis pasti harus. Tapi mungkin kalau melihat situasi kementerian-kementerian kayak gini, mungkin legislatif juga nggak bekerja gitu, barangkali kita masih bisa lah sedikit menggantungkan harapan ya kalau yang formalnya pada lembaga-lembaga penegakan hukum yang yudikatif ya. Kita punya persoalan di misalnya kepolisian, kejaksaan, apalagi perkara lingkungan banyak banget kan yang kena di kriminalisasi dan lain sebagainya. Tapi buat saya kita mesti lebih, mungkin yang terangnya itu adalah ketika kita mencari jalan-jalan advokasi yang masih tersedia, supaya kita semua bisa memperjuangkan hak. Kita nggak punya kemewahan untuk milih advokasi yang ini aja deh, yang itu nggak usah. Kayaknya semua sekarang mesti dicoba deh. Dan menurut saya peluang itu masih ada. Jadi mungkin terangnya tuh di situ. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang advokasi itu. Walaupun lubang cahayanya kecil ya Mbak ya, tapi kita harus dong. Cahayanya kecil, kalau dorong-dorong terus kan terbongkar. Mbak Aryo gimana Pak? Iya, saya pikir semua kita harus punya harapan ya, walaupun tantangan ada di depan mata gitu. Bahwa saya mengambil sebenarnya bagaimana masyarakat sipil dalam pemerintahan sebelumnya gitu, yang terseok-seok gitu dari awalnya punya harapan, tapi yang setelah di belakang-belakang ketipu gitu, dan ada juga yang sadar belakangan gitu sudah terjadi, sudah tidak ada lagi yang mau diperbaiki. Tapi bagi saya sih lagi-lagi dalam konteks demokrasi, dan mudah-mudahan sistem kita itu masih memberikan peluang kepada masyarakat sipil untuk menjadi bagian gitu ya, mengontrol pemerintahan, sehingga peluang-peluang yang bisa kita lakukan adalah percaya kepada masyarakat sipil itu sendiri, percaya pada kekuatan rakyat itu sendiri. Karena terakhir gitu ya, saya bangga banget dengan terakhir aksi darurat itu yang kemudian peringatan darurat itu menumbuhkan masyarakat, dan itu si Mulyono yang saya melihat itu pukulan telak ya gitu ya di akhir pemerintahan dia, walaupun dia masih coba. Tapi disitulah kemudian kekuatan rakyat itu membuktikan bahwa harapan-harapan itu hanya bisa dipercayakan kepada kekuatan rakyat. Karena kalau kemudian kekuatan partai politik itu sudah berorientasi pada kekuasaan, nah, sehingga kekuasaan rakyat ini yang harus kita tumbuhkan. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Tentu dengan tadi ya, meningkatkan kesadaran, tetap kritis gitu ya, terhubung gitu ya, bersolidaritas gitu ya, sehingga itu akan terbangun sih sebenarnya kekuatan-kekuatan, bahkan simpul-simpul yang Mbak Bibit bilang tadi, simpul-simpul perlawanan ya, narasi-narasi perlawanan, karena perlawanan itu lahir dari situasi faktual di lapangan, kerusakan lingkungan ada di mana-mana gitu ya, buruh banyak di PHK, itu ada salah satu simpul-simpul keresahan yang kemudian ketika itu dikumpulkan menjadi perlawanan gitu ya, dan diarahkan kepada hal yang tadi ya positif, bagaimana masyarakat sipil ini memperkuat demokrasi. Saya kira itu bisa kelihatan gitu arahnya kemana. Arahnya adalah ya tadi ke pemerintah gitu ya, bagaimana pemerintah menjalankan mandat-mandat konstitusi gitu ya, kepentingan-kepentingan rakyat itu
Sehingga harapan-harapan ini sih sebenarnya yang masih perlu dirawat. Artinya memang kalau Greenpeace kan mengatakan coba memilih bersuara ya, terus memilih bersuara dalam situasi pemerintahan atau dalam menyambut pemerintahan ke depan. Karena disitulah suara-suara ini kalau kita kemudian jadi kumpulkan lebih besar gitu ya, tadi ini bisa menerangi gitu, bahkan bisa menuntun kesadaran politik gitu masyarakat yang terdampak menjadi perubahan yang lebih bermakna gitu dalam sistem demokrasi dan untuk keberlanjutan lingkungan ke depan. Gitu. Sobat lingkungan, isu-isu lingkungan pasti akan sangat kompleks dibicarakan karena mau nggak mau harus berkaitan juga dengan politik, motif ekonomi, budaya, hukum, dan birokrasi. Kita boleh benci politik, tapi haram hukumnya buta politik. Karena segala sesuatu mulai dari harga makanan, harga obat, harga rumah, dan rusaknya lingkungan pun ditentukan oleh mekanisme politik. Politik memang bising, makanya beradu taring di ruang tersebut menjadi penting. 10 tahun rezim Jokowi berkuasa dan melahirkan banyak kemudorotan. Apakah hal-hal itu akan kembali terjadi mengingat Prabowo dianggap sebagai suksesor Jokowi, atau malah justru sebaliknya? Wallahu alam. Kita hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik bagi kita semua. Podcast Ngobrol Lingkungan ini jadi salah satu wadah bagi Greenpeace Indonesia untuk memainstreamkan isu lingkungan secara lengkap, namun tetap ringan dikonsumsi untuk semua pihak. Kamu bisa dengerin podcast kita di YouTube, Spotify, atau Google Podcast. Dan jangan lupa, selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Terima kasih. Maaf mengganggu weekend. Tapi weekend kita